Nah, ada juga yang coretannya ada 2 warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dan pembahasan seleksi operator entry atau pengolah data Rexosec ya. Karena ternyata cukup banyak juga minat teman-teman yang ingin dibahaskan soal ini gitu. Nah, sebetulnya tiap BPS kabupaten atau kota itu memiliki prosedur seleksi yang berbeda-beda, walaupun tidak jauh berbeda. Setidaknya ada 2 di seleksi utama itu ada 2 tes. Yang pertama tes wawancara, yang kedua tes kemampuan teman-teman dalam mengentry nanti gitu ya. Nah, ini yang akan banyak saya bahas itu yang kedua ya, yang tes mengentry ini ya. Kemampuan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana caranya. Nanti juga akan saya berikan contoh latihannya supaya teman-teman bisa latihan ya gitu. Walaupun sebetulnya agak telat karena banyak kabupaten atau kota yang sudah melaksanakan seleksi gitu. Nah, yang pertama akan saya bahas itu mengenai tes wawancara. Tes wawancara ini lebih ke komitmen teman-teman, lebih ke ruang dan waktu teman-teman, apakah nanti kira-kira bisa selesai atau tidak, atau teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan ini atau tidak gitu ya. Maksudnya begini ya. Nanti teman-teman akan diberikan sebuah pertanyaan atau akan ditanya, akan diwawancarai mengenai ruang dan waktu teman-teman. Maksudnya bisa saja nanti kabupaten atau kota, atau maksudnya BPS kabupaten atau kota akan membuat satu tempat untuk untuk penginputan gitu ya. Nah, apakah mobilitas teman-teman ke tempat tersebut mudah, cepat, atau justru sebaliknya gitu. Yang kedua, apakah teman-teman memiliki waktu? Jadi teman-teman kalau memiliki pekerjaan dan pekerjaannya mungkin menyita waktu ya, itu mungkin akan dipikir ulang ya oleh si tim BPS ini. Karena pendataan ini harus cepat selesai ya. Pertengahan tahun ini datanya ini harus segera diberikan ke stakeholders di BPS ini ya, kementerian-kementerian terkait yang ada kerjasama dengan BPS pada Rexosec ini, gitu, ya. Jadi di wawancara ya intinya ke komitmen teman-teman dalam pekerjaannya ini nanti. Yang kedua ya, ini banyak curhatan juga dari teman-teman yang sudah tes, ya mereka kekurangan waktu dalam mengerjakan tes ini, karena tes ini cukup unik ya. Jadi teman-teman akan dites mengenai kemampuan teman-teman dalam mengerjakan entry data. Entry data ini nggak boleh salah sama sekali ya. Maksudnya ya harus benar-benar minimal salahnya gitu ya. Makanya tesnya juga ya harus benar-benar butuh persiapan, dan kedua ya benar-benar sesuai hasilnya gitu ya. Tesnya ini mengenai ketelitian teman-teman dan kecepatan mengetik teman-teman. Langsung saja ya gitu. Ada beberapa tips dulu. Jadi sebelum tes ya, teman-teman harus menggunakan device yang benar-benar enak gitu ya. Kalau saya lebih memilih ke komputer yang layarnya luas, terus yang keyboardnya nggak keras ya. Karena kalau keras kadang kita ketik tapi hurufnya nggak muncul gitu ya. Jadi keyboardnya yang enak, apalagi kalau teman-teman pakai mechanical keyboard itu lebih enak sebetulnya ya. Oke, langsung saja ya. Kita buka internetnya. Nah, ini pakai latihan punya saya. Ini kita klik saja di sini, kemudian masukkan password testnya. Nah, supaya teman-teman memperhatikan, password testnya akan saya kasih nanti ya di pertengahan atau akhir video, supaya teman-teman memperhatikan dulu, tidak terburu-buru melakukan tes. Nah, kurang lebih tesnya seperti ini. Tes yang saya berikan ini sengaja tidak saya kasih waktu, jadi teman-teman ya pasang timer sendiri lah sesuai dengan target teman-teman. Mungkin bisa ditingkatkan. Oke, kita coba tes yang pertama ya. Perintahnya harus dibaca ya. Tulislah sesuai tulisan di gambar dalam satu baris. Artinya tulisan yang ada di kolom ini harus dibuat dalam satu baris. Artinya tanpa enter.
dengan ketentuan sebelum dan setelah titik tidak ada spasi kecuali isian kosong atau blank gitu ya. Jadi setelah titik biasanya kalau kita mengetik di Word itu kan kita suka pakai spasi ya. Kita suka pakai spasi, kalau ini nggak perlu. Kecuali isian kosong atau blank itu berjarak 1 spasi. Oke, coba kita isi 9.1.6.6 karena ini ada spasi atau blank kita spasi. Kemudian 08 spasi 1994.34.2.1 titik spasi titik itu ada kosong atau blank di situ ya. 3.19.8.19.1.70 titik. Nah, walaupun tulisan ini ke bawah, teman-teman nggak boleh di enter karena aturannya tadi dalam satu baris. Bintang spasi laut titik 324 titik 32.4.1 ya begitu. Terus mungkin ada pertanyaan kok soalnya berbentuk foto seperti ini gitu ya. Terus bukan ketikan ya, memang nanti teman-teman menginput itu dari hasil pendataan petugas lapangan, dari itu pakai pensil gitu ya. Nah sengaja jadi soalnya memang seperti ini karena nanti pekerjaannya juga seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ada soalnya yang seperti ini. Kita tulis ya, 99.0.009.102.1. Nah, ini case sensitif. Jadi huruf besar ya huruf besar, huruf kecil non kapital ya huruf maksudnya huruf kapital ya huruf kapital. Kalau bukan kapital ya jangan pakai kapital. Ya, durian spasi runtuh titik JL, nggak pakai spasi ya. Cendana Andromeda titik Maman Suparman titik 001 titik 001 titik 3 titik 2 titik 3XYJS 7 titik 9910002 15.06.96.0061.0. Ya kalau teman-teman yang kemarin jadi petugas lapangan, ini 3XYJS7 ini seperti kode apa ya? Ini landmark ya, seperti kode landmark. Oke, kita lanjut. Nah, ada soal yang seperti ini ya, ini untuk mengetes ketelitian teman-teman. Karena jadi petugas entry mesti teliti gitu. Oke. Teman-teman perhatikan gambar atau tulisan nomor sebelah kiri dengan sebelah kanan apakah sama atau tidak. Kalau teman-teman jeli tulisan kiri dan kanan ini berbeda. Di mana bedanya? Nah ini RSTU, TU yang pertama tanpa spasi dan TU yang kedua pakai spasi. Tulisan kiri dan kanan berbeda. Ya. Oke, perhatikan gambar ini ya. Kalau teman-teman jeli gambar ini berbeda. Nanti teman-teman cek sendiri di mana bedanya. Oke, yang ini sama kayaknya. Nanti teman-teman cek sendiri aja deh. Teman-teman nanti bisa isi dan hasilnya bisa keluar. Oke, tulislah sesuai tulisan di gambar dengan ketentuan antar isian diselingi spasi. Nah, lihat perintahnya yang ini diselingi spasi. Oke. 107 2022 3. Nah, ini ada coret, kok pakai coret sih? Ya, karena memang nanti pada dokumen juga kemungkinan ada coretan koreksi gitu ya. Nah kalau dicoret koreksi berarti kita ganti dengan si angka yang hasil koreksiannya ini berapa, angka 2 berarti ya. Inputkan angka 2 3, 10, 2022, 2. Nah kalau dicoret seperti ini gimana? Ya jangan diisi, lewat aja. 1 10 2022. Nah kalau ada yang seperti ini hitung dulu. Ya, mungkin pakai jari ya di layarnya hitung aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Angka 2-nya ada 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dan semuanya pakai spasi ya karena perintahnya tadi dengan ketentuan antar isian diselingi spasi. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga yang coretannya ada 2 warna. Gitu ya. Kita isi. Tulislah sesuai tulisan di gambar dengan ketentuan tidak ada spasi sebelum dan sesudah titik kecuali isian blank. Nah, kalau dicoret gini masuknya yang mana gitu ya. Kalau ada yang dicoret seperti ini masuknya isian blank, artinya berarti harus pakai spasi.
Contoh seperti ini ya. Angka 3-nya ada 6, 3.3.3.3.3.3. Oke, ada 6. Ya, kemudian yang dicoret 1 2 3 4 5. Ada 5 berarti pakai spasi. 1 2 3 4 5. Kemudian ada koreksi di situ 01.02 titik. Nah, yang blank ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Ya. Oke, sekarang tulislah sesuai tulisan digambar dalam satu baris. Ingat, dalam satu baris teman-teman nggak boleh pencet enter ya. 2 spasi 3 spasi 04 spasi 10 spasi 1993 spasi 32 spasi 2 22 spasi 6 spasi 2 spasi 18 spasi 7 spasi 18 spasi 1 spasi 48. Ini case sensitif ya. Kapital enggak kapital ya, jangan kapital. Membantu suami jualan. Oke, tanpa enter ya, 13 27 gitu. Kemudian ada juga contoh yang seperti tulislah sesuai tulisan digambar dalam satu baris. Ingat, dalam satu baris. 99 10 020 009 0001 00 RT 001 tanpa spasi, RW 001 tanpa spasi. Kalau teman-teman ini sama kayak blok 1 atau blok keterangan tempat di dokumen K atau dokumen VK ya. Oke, kita lanjut. J-nya kapital, L enggak, titik, cendana, C-nya kapital, 0119. Nah, ini kapital semua. Upin Suripin ya. Upin Suripin spasi 073 spasi 084 spasi 3 spasi 05 spasi 4XYJ 6X spasi 991 002 15 05 93 0061. Nah, ini seperti kode NIK, angka NIK ya, spasi 0 gitu. Sekarang nomor yang terakhir, tulislah sesuai tulisan digambar dalam satu baris. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, nah ini yang underscore diketikkan ya. Oke. 2 spasi 7 spasi 3 spasi 2 spasi 3 spasi 3 spasi underscore spasi 3 spasi underscore spasi 5 spasi 3 spasi 3 spasi 1. Oke, setelah itu kita submit saja. Nah, teman-teman bisa view skor teman-teman. Ya, skornya 100 tentu karena ya saya sudah nyoba sebelumnya ya. Nah, teman-teman bisa uji kecepatan ngetik teman-teman ya dengan soal ini. Oke, untuk masuk tadi di pertama kan dimintai password ya. Passwordnya yang ini ya, timid 119 dan hurufnya bukan huruf kapital ya, tanpa spasi. Timid 119 itu password testnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Semoga ada rezekinya juga menjadi petugas entry bagi yang berminat. Dan kalau yang mungkin gagal ya, semoga segera mendapatkan rezekinya di tempat yang lain ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.